Shalom, happy weekend semua para pembelajar firman bersama-sama saya. Saya masih praktikum, masih praktek apa yang dibagikan melalui Bible Study bersama Pastor Indri 100% about practice makes possible. Praktek yang memungkinkan kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Berapa dari Anda tahu bahwa kita adalah produk daripada janji Allah? Dan semakin buruk, berarti kita nggak baca Alkitab, janjinya apa aja. Semakin baca Alkitab tiap hari, semakin kita tahu janji-janjinya kita bisa klaim. So, dengan pembelajaran firman ini Anda bisa berubah dan diubahkan Tuhan. Hanya Tuhan bisa mengubah Anda. Nggak ada orang, nggak ada pendeta bisa merubah Anda. Kita berikan kabar baik, sisanya Anda dan Tuhan. Let's do it, let's go, and don't waste time every day being with Jesus. Right? Oke, kita hari ini akan melanjutkan apa yang kita belajar dari hari Rabu. Memang saya waktu itu hari Rabu lagi sakit, jadi rerun. Seperti sudah ditulis di situ, rerun. Oke. Namun saya senang sekali karena tetap orang-orang berkata, benar-benar pengajar itu berbicara pada saya. That's good. Beberapa dari Anda menangis sambil mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan. So, kesaksian datang may not be muncul di komen-komen itu. I don't mind. Tapi kalau Anda punya hubungan dengan kami, dengan teman-teman, saudara-saudara seiman yang ada di kantor sekretariat kami, it will bless us so much. Karena Tuhan hidup dan masih bekerja di hati Anda. Anda tuh kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Nggak mungkin Tuhan lantarkan Anda dan biarkan Anda sekarat seperti orang yang jahat sama Anda, biarin Anda sekatat dan disumpah-sumpahin. Nggak akan terjadi kalau Anda nggak izinkan. Dengan cara bagaimana? Ganti kata-kata yang mengutuk Anda dengan janji-janji Tuhan yang membangun dan memulihkan Anda menjadi anaknya. Serupa gambar rupa Yesus Kristus, anak Allah yang sulung. Amin. So saya mau sambut semua teman-teman yang sudah hadir. Disambut dengan teman-teman yang siap melayani semua. Anda, baik Anda langsung online streaming nih, atau mungkin baru minggu depan, atau mungkin nanti malam, atau mungkin siangnya, baru ada waktu, mungkin sekarang lagi sibuk mau jalan-jalan sama keluarga Anda, whatever you are. Tapi kalau Anda berikan prioritas untuk duduk berdiam bersama Tuhan, just for 1 hour, Tuhan akan memberikan upah kepada Anda dan memberikan pertambahan pada Anda. Matius 6 ayat 33 is a principle. Right? So saya sambut teman-teman dari Jakarta yang sudah menemani saya, Jolly dan juga Inge dan Mary yang bersama-sama saya hari ini di Bali, yang menyambut Anda semua, Pak Akun, yang putranya juga sedang bersama saya di Bali, dan juga keluarga-keluarga yang sedang bergabung saat ini. Terima kasih untuk Laura yang juga dari Bali yang sudah bergabung, untuk Yurika, untuk Levi. Thank you so much untuk teman-teman dari Toraja, dari Sumatera. Terima kasih untuk dari Papua, dari Jayapura. You know what? Ini firman tidak akan bisa berhenti. Tetap bekerja, tetap berbicara. Asal Anda berikan hati Anda. So saya minta terima kasih untuk Ibu Feni Ong yang juga udah bergabung. Terima kasih juga untuk Ibu Acing. Terima kasih untuk Ibu Hana Acing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung juga, Ibu Mega, Pak Minto, haleluya. Ibu Vivi dari Singapura, saya berdoa tidak ada satu firman yang diberikan kembali sia-sia kepada Tuhan. Tapi pasti, Yesaya 55 ayat 11, Tuhan katakan, Tuhan jamin melakukan apa yang dia kehendaki. Oke? So, saya mengundang Anda untuk bawa Alkitab Anda, catatan Anda, bolpen Anda, oke, kertas Anda. Kertas nggak bisa lupa, tapi kita pelupa. Termasuk yang khotbah bisa lupa juga. So, saya minta dengan penuh kasih, jangan kita jumawa ambil kertas. Kalau mau pakai gadget, handphone, mau bikin note di situ boleh. Tapi kalau Anda sambil jalan-jalan, agak repot. Nggak sempat ngetik. Gitu. Atau Anda punya stylus dengan iPad, boleh juga ditulis. Okay? Screenshot PowerPoint yang berbicara pada Anda, dan Anda tidak akan sama lagi. Sebelumnya kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu.
supaya Anda semuanya bisa menikmati kuasa pekerjaan Roh Kudus di dalam hati Anda sambil berdiam mendengarkan firman ini dibagikan. Dan selalu kita mulai dengan solitude and silence and stillness. Kita memberi izin pada Roh Kudus untuk datang menginfus jiwa kita. Kita kasih space, kita kasih ruangan buat Roh Kudus bekerja. Seberapa besar ruangan yang Anda berikan pada Roh Kudus, ya segitu aja perubahan Anda. Dan seberapa lama Anda berdiam dan memberikan ketenangan di pikiran Anda, fokus, berpusat dengan pikiran Anda pada Yesus saja. Bagaimana Anda pernah kenal Yesus muka ke muka secara pribadi, fokus ke situ. Supaya segala macam external voice, external noise, internal noise dalam batin Anda, jiwa yang bergejolak, pikiran yang kacau ke kiri ke kanan, jangan diladenin, biarin aja gejolak sendiri. Kalau kita nggak ladenin, kita fokus kepada penglihatan Yesus, pada pribadi Yesusnya, pada salibnya. Enggak, itu lama-lama otot suara-suara yang keras yang memanggil Anda untuk melakukan A, B, C akan kendor sendiri. Kenapa? Nggak direwes. Ayo kita latihan yuk. Fokus adalah kekuatan yang ajaib yang membuat kita bisa mencapai apa yang kita rindukan. By focus. Oke, kita berdoa. Anda persiapkan hati Anda. Bapak, terima kasih. Hari yang indah, Sabtu pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari DKI, dari Tangerang, dari Depok, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Halmahera, Ternate, Sulawesi, dari NTT, NTB, dari Kepulauan Dewata, Bali, dari Jayapura, dari Papua Barat, kami berterima kasih. Karena firman kami bisa berjumpa. Karena Yesus kita bisa mengalami pemulihan, kita bisa sharing. Karena Yesus persatukan kita. Roh Kudus bicara apa yang kau mau sampaikan kepada setiap pribadi secara individu. Ini ibadahmu, ini pelajaran Alkitabmu. Kau yang memulai, kau akhirkan. Kau akhiri dengan semua apa yang kau mau kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing sehingga tidak ada satu dari kami dalam kondisi sama seperti waktu kita datang bergabung di Bible Study ini. Berkati semua tamu-tamu yang baru pertama kali join agar mereka bisa terus mengikuti bahkan mendapat pewahyuan dan kepingin mundur. Apa nih asalnya? Dan kepingin maju. Bagaimana dari sini? Mereka bisa langsung masuk kepada link Gereja Generasi Apostolik untuk Bible Study. Sehingga mereka tidak kekurangan apapun dan setiap jiwa akan mengalami kesembuhan emosi, transformasi emosi sehingga rohaninya bertumbuh dewasa. Aku hanya minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. So, saya mau ucapkan terima kasih juga untuk Jolly, Inge yang sudah hadir, Saudara Yosafat, dan juga Rika Sudirjo yang sudah bergabung. Juga Stefan Mokodaser, apa kabar Stefan? Dan juga Maika Ivana Herlin. Dan juga kepada Daisy Natalia yang sudah bergabung hari ini. Diana Watemena, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadiran kalian. Ibu Mega, happy weekend semuanya. Dan juga jangan lupa nanti kita semua bergabung jam 2 sampai jam 4 di Trans Resort Hotel untuk belajar firman dalam ibadah mingguan kami. Ibadah Sabtu dan Sabtu sampai Minggu kita praktek Sabat. Supaya Senin Anda bisa bekerja kembali sudah diisi bensin dengan hadirat Allah. Oke, kita lanjutin pelajaran. Anda sudah siap dengan Alkitab dan catatan Anda semuanya. Bagaimana kita hidupnya itu setelah Yesus bangkit dari mati. That's the context daripada topik pengajaran ini. Right? Dan itu bagian daripada yang mengkonfirmasi apa yang kita pelajari dari 7 tanda. Kalau kita tuh murid Kristus yang Alkitabiah. Kita baru sampai ke 3. Tanda ketiga the gift of limitation. Ya, nanti kita mau masuk di gift. Yang keempat itu hidup di dalam
grieving and loss. Harus diproses. That will be for next week ya. Nah, sama seperti Daud, kita pun diundang sebagai anak kesayangan Bapa. Tidak ada yang ditinggal Allah Bapa. Okay? Nobody should feel left out. Yesus Kristus sudah memanggil kita semua. You are called. Anda dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Anda nggak usah dipanggil jadi PDT, pendeta. Anda mungkin dipanggil menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Kalau tidak ada di dalam 5 jawatan ini, relax. Anda semua dipanggil sama Tuhan. Come, follow me. Dia dipanggil dong. Anda memiliki panggilan umum. A general calling. Yang ada di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Ayo kita buka yuk Alkitabnya yuk. Anda nggak usah jadi kepingin jadi pendeta di muka umum. Nggak penting. Saya juga jadi hamba Tuhan di muka umum juga ujung-ujungnya yang dicek sama Tuhan adalah kehidupan saya pribadi, perilaku saya, hubungan saya dengan sesama. Itu yang dicek setiap hari. Bukan khotbahnya bagus apa enggak. Approve. Memenuhi kriteria sama dengan Yesus. No. Kita hanya memberi apa yang kita alami, apa yang Tuhan wahyukan dan Tuhan suruh. Apakah sering meleset? Pernah dong meleset, mana ada yang akurat. Karena kita adalah pekerjaan Tuhan yang masih dalam proses. Makanya kita belajar yang namanya emotionally healthy spirituality. Anda semua punya buku ini bukan? This is our book. Kalau Anda hidupin ini tiap hari, dan Anda akan menjadi murid Kristus yang dewasa, sehat rohani. Anda bisa beli bukunya, mau order melalui kami, bisa. Anda mau order melalui Amazon, langsung, no problem. This teaching is available. Peter Scazzero dan istrinya tersedia memberikan pengajaran ini openly in the last day. Di akhir zaman ini. Right? Yuk kita lihat yuk 2 Korintus 5 ayat 18. Saya mulai ayat 17 ya supaya Anda bisa tahu koneksinya. Pasti Anda yang sudah lahir baru tahu ini dong. Jadi siapa yang ada dalam Kristus bukan dalam gedung ibadah. Oke, bukan dalam persekutuan doa, dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. So Tuhan fokus ke Andanya, ke kitanya, bukan organisasi, struktur, bukan gedung, tapi diri Anda. Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Oke, yang rusak karena dosa, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. So Anda didamaikan oleh Kristus kepada Allah Bapa, saya juga. Karena Yesus adalah, Yohanes 14 ayat 6, jalan, kebenaran, kehidupan. Lanjutin dengan kata-katanya. Tidak ada satu orang datang ke Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi relationship dengan Bapa yang putus tersambung kembali gara-gara Yesus. Yang menjadi jalan yang hidup dan baru untuk kita langsung lari ke pangkuan tahta Bapa pada saat kita butuh pertolongan untuk mendapat rahmat dan kasih karunia. Yesus yang mati di kayu salib, waktu dia badannya dihancurin di kayu salib dan mati. Tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha suci jebol. Sehingga semua orang nggak harus menunggu si satu imam besar itu, si Harun dan anak-anaknya, nggak perlu. Kita semua dalam Kristus langsung dapat lari ke pangkuan Bapa dengan berani. Ini loh istimewanya kematian Yesus dan kebangkitannya. Itu istimewanya. Lanjut ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan, catat, pelayanan pendamaian kepada kami. Jadi si Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada jemaat di Korintus yang super-kuper kaya dan intelektual. Tujuannya untuk apa? Dia jadi pelayan pendamaian. Atau bahasa Inggrisnya dong keren. Kita kan mau suka pakai bahasa Inggris kan. Ministry of Reconciliation. Pelayan pendamaian. Ministry of Reconciliation. Pelayan pendamaian. So, Anda dan saya, apakah kita punya pelayanan? Iya, nggak usah pakai kartu nama.
Tuhan sudah beri. Lanjut, sama kayak Paulus. Sebab ayat 19, katakan lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia. Kan begitu besar kasih Allah pada dunia, dikorbankan anak yang tunggal. Barang siapa percaya tidak akan binasa tapi terima hidup kekal. Right? So, sebab Allah mendamaikan dunia. Kematian Yesus mendamaikan dunia dengan Allah. Asal Anda berikan satu hal. Nanti kita lanjutin ya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya dong. Karena pelanggaran kita semua ditempahkan di badannya Yesus. Jadi kita nggak usah memikul pelanggaran-pelanggaran masa lampau lagi. Right? Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. So, Anda dan saya, kita punya pelayanan pendamaian. The Ministry of Reconciliation. Itu pendamaian, itu rekonsiliasi. Yang kedua, kita dikasih the message of reconciliation. Berita pendamaian. Oke, lanjut ayat 20, belum selesai. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau bahasa Inggris King James, we are the ambassadors of Christ. Kita adalah duta besar daripada Kristus. Duta besar itu nggak tinggal di negaranya sendiri. Duta besar itu di negara lain. Mewakili kerajaan lain gitu loh. Duta besar pemerintahan Amerika, duta besar pemerintahan Spanyol, duta besar Filipina. Itu kan dia kan bukan presidennya. Dia utusan presiden negara itu di negara lain. Nangkep ya? Jadi kita ini ada di bumi, tapi bukan orang bumi. Kita utusan Kristus. Jadi kita berasal dari Kristus. Kalau Anda sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru, Anda masuk dalam proses operasi sunat rohani. Di mana Allah buang hati kita yang keras. Yeskiel 36 ayat 26-27. Dan memberikan pada kita hati yang taat. Dan roh yang baru. Dan di dalamnya dikasih Roh Kudusnya berdiam di situ. Dan dia tulis pakai tangannya sendiri di hati barunya itu. Hukum-hukum Allah. Sehingga Anda nggak perlu diajari manusia tentang firman Allah. Karena firman itu ada di hatimu. Dihidupin sama Roh Kudus untuk bicara ke jiwa kita. So semenjak kita jadi ciptaan baru, yang fokus bagi kita adalah kita fokus ke Allah yang ada di dalam hati kita. Allah yang ada di batin kita. Kita jangan mikir yang luar-luar, yang di dalam sini. Makanya untuk berdoa pada Tuhan, gak heran kalau kita berdoa tiap hari harus dimulai dengan solitude and silence. Butuh tempat yang tenang untuk berdoa sama Allah, karena Allah udah tinggal di batin kita, tersembunyi dalam batin yang paling dalam untuk dengar dia ngomong, izinkan dia ngomong. Itu butuh tenang. Matiin handphone semua. Tidak ada scaffolding, nggak ada telepon yang berbunyi, nggak ada yang nyari Anda deh. Apalagi kalau bangunnya 4:30 pagi, siapa yang mau nyari Anda? Kecuali Anda masuk ke dokter ahli kandungan, Anda masuk ke emergency case, ya beda. Tapi kebanyakan Anda bukan dokter, sebagian Anda dokter. Oke, dan saya punya kesaksian loh. Dulu guru dosen kuliah saya untuk leadership development Bible School di Singapura. Salah satu gurunya adalah gembala. You know what he is? Sebetulnya secara fungsi dia apa profesinya? Ahli kandungan. Dan dia selalu tanya, kenapa sih kalau lahir jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi? Bu ya bikin lahir jam 10 siang, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 12 siang. Jangan makan siang. Jam 9 pagi. Kenapa mesti jam 2-3 pagi? Oh Tuhan, bukankah waktu itu untuk aku bisa tenang bersamamu atau istirahat tidur begitu? So Tuhan gak jawab, Tuhan diam aja. Dan dia punya kamar praktek, dan di dalam kamar praktek itu ada toilet pribadi, dan tempat SS dia di toilet. Dia bikin jurnal. Jadi kalau pada jadi kan dia udah mulai hafal kan jam-jam yang ibu-ibu pada ngelahirin kan. Dan kalaupun ada lahir jam 10, jam 11 pagi, jam 3 siang, jam 2 siang. Kalaupun ada bisa dihitung pakai jari katanya. Lebih banyak subuh. So di jam-jam dia bikin rule of life, peraturan hidupnya dia. Di mana dia spend time dengan Tuhan. Walaupun di tengah kesibukan prakteknya sebagai kinekoloh, ahli kandungan. Dan dia menggembalakan loh. Dan guru Bible School. Nah walaupun dia ahli kandungan. Jadi apa yang bikin Anda berkata sibuk-sibuk gak bisa bagikan firman? Bisa. Kalau Anda dipanggil, there's nothing you can do. Anda utusan Kristus. Anda yang membawa berita untuk pendamaian dunia dengan Tuhan Yesus.
dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Gak mungkin lah Tuhan punya ciptaan salah. Gak mungkin. So Kristus sudah memanggil kita semua. Nah ini namanya 2 Korintus 5 ayat 18-20. Apakah Anda dipanggil Tuhan menjadi utusan Kristus? Yes, that's your general calling. Kalau Efesus 4 ayat 11-12 itu specific calling. Itu 5 fivefold ministries. 5 pelayanan jawatan. Kalau 2 Korintus 5 ayat 18-20 itu pelayanan dipanggil untuk jadi utusan Kristus, itu pelayanan umum. General calling. Oke? Dan satu hal yang kita mesti tahu bagaimana Tuhan manggil kita. Lihat di Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Undangan enggak? Panggilan enggak untuk Anda datang ke Yesus? Of course, ini kan terbuka buat umum. Siapapun yang haus, datang ke aku dan minum. Diberikan minum cuma-cuma loh. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau Anda baca terus ayat 39, yang dimaksud aliran air hidup adalah Roh Kudus. Yang waktu itu belum terima, tapi kan setelah Pentakosta kita udah terima semua. Kalau Anda percaya, ya Anda terima juga sekarang. Oke. Barang siapa percaya dari haus, datang ke Yesus, terima air minum, air hidup, itu firman-Nya. Percaya, makanya dari minum firman jadi percaya. Dari percaya akan keluar aliran air hidup. Berarti minum firman air hidup. Dari hati percaya, berarti apa? Membuat Roh Kudus hadir dong. Karena aliran air hidupnya kan Roh Kudus. Itu kan ada tenaga yang dorong keluar. Right? So, untuk Anda bisa dipenuhi Roh Kudus, Anda butuh apa? Hati yang haus. Yang kedua, hati yang percaya. Berarti Anda mesti fokus ke mananya. Anda mesti datang ke Tuhan kasih apanya? Hati. Satu-satunya kelompok orang yang tertinggal, yang tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam panggilan Tuhan, cuma satu. Orang yang gak punya hati. Dan gak mau kasih hatinya ke Tuhan. Masuk ke gereja tapi hatinya milik gue. Lu jangan sentuh-sentuh. Aku masih suka hatiku dan aku mau lakukan sendiri apa yang aku mau lakukan dengan hatiku. Orang kayak gini ya gak akan ngalami yang namanya keintiman dengan Tuhan. Gak akan ngalami Tuhan. Udah deh gak usah pakai agama-agama Anda. Orang gak ngalami Tuhan yang punya agama yang Anda sembah kok. Syaratnya sebelum kita datang kepada Yesus ada satu hal yang perlu kita lakukan. Yaitu kita harus pertama-tama serahkan hati kita kepada Tuhan kita. T-U-A-N. Our Lord Jesus Christ. Lord bahasa Inggris, bahasa Indonesia diterjemahkan T-U-A-N loh. Anda mesti belajar sendiri dong. Dengan hati percaya, mulut mengaku Jesus is Lord. Yesuslah T-U-A-N, bukan Tuhan. Kurios. Kamu diselamatkan dan mengaku dan percaya. Dia mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit dari mati. Anda diselamatkan. Mesti percaya dia mati dan bangkit. Kalau enggak percuma iman kita. Bagaimana caranya Anda serahkan hati Anda kepada Tuhan. Dan membuat hati itu menjadi hadiah bagi Tuhan. Ayo, bagaimana caranya? You are the gift of God. Makanya Yesus tuh rindu ketemu sama kita tiap hari. Selalu kita bikin lagu selepetnya, hatiku rindu, aku mendambakan engkau, aku rindu akan engkau. Saya mau ganti Yesus rindu bersekutu dengan umatnya. Yesus rindu bisa bergabung, bisa bergaul, bisa memiliki hubungan dengan anaknya. Yesus rindu seperti Adam waktu sudah berdosa. Berjalan di hari yang sejuk di Taman Eden. Mencari Adam. Siapa yang nyari? Manusia nyari Allah atau Allah nyari manusia? Ya berarti Allah dong yang lebih getol nyari kita. Makanya kalau Anda berpikir kita mesti nyari Tuhan itu sebagai kewajiban. Makanya mati, ngantuk, bosen. Karena Anda pakai kekuatan sendiri nyari Tuhan. Hanya di buku Day by Day loh diajarin loh bagaimana menerima undangan Tuhan. Bukan Anda cari Tuhan.
aku yang cari engkau. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang nyari aku yang cari kamu. Jangan kita GR, keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Jangan bermegah. Duh, berarti sering keselingsep ya, tanpa sadar ya. Makanya semua orang yang udah legalistik, itu kalau doa, aku mesti doa dulu nih. Aduh, gue belum doa nih. Itu kayak orang dicekek, kayak orang kayak mesti melakukan sesuatu tugas yang dia gak suka sebetulnya. Kayak anak bungsu sama kakak sulung dari Lukas 15 aja tuh. Yang dua-duanya mata duitan, gak mau ada hubungan dengan bapaknya. Bapaknya lihat anak bungsu pulang dari menghamburkan warisan yang belum waktunya dia terima, ke main pelacur dan sebagainya. Pas pulang, dia mendapat harta paling mahal. Nyawa anak itu. Bukan duitnya balik. Kakak sulungnya juga gak mau ikut pesta. Dia keluar nyari kakak sulungnya. Nyari anak pertamanya. Ayo masuk, adikmu yang hilang terakhir ketemu, yang buta bisa melihat. Tetapi kakaknya marah. Dan dia hitung-hitungan. Kalau kita punya hubungan baik, ngapain hitung-hitungan? Itu mah hubungan transaksional. Hubungan kontrak. Pakai klausal. So, saya mau bagikan kepada Anda semua. Tuhan itu yang lebih gila nyari kita. Kalau dia nyari-nyari kita, kenapa kita mesti doa dulu nih. Itu orang yang ngomong kayak gitu, orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Oh, Tuhannya udah di depan kita, ngapain mesti doa. Tinggal datang aja ke Tuhan, bilang thank you ya Tuhan, udah nungguin aku, udah nyariin aku, udah ngundang aku deh, aku minta ampun deh, gue cuek banget sama engkau, sepanjang hari bahkan lupa ada engkau. Lebih logis ngomongnya seperti itu. Seperti isi daripada Pade di sini. Mau baca nggak doanya? Oke, saya baca dulu ya. Oh Bapa di surga, gampang banget untuk aku. Aduh, sampai nggak sadar. Aku marah-marah, aku dendam, aku iri sama orang lain. Dan aku gagal untuk mendengar suara kasih-Mu yang memanggil aku untuk pulang ke rumah-Mu. Lumerkan dong segala amarah, dendam, tidak mengampuni yang ada di hatiku kepada sesamaku. Merdekakan aku Tuhan untuk mencintai sesama seperti Kau cinta nyawa orang itu. Tuh. Kita susah berdoa karena banyak kepahitan, banyak yang tidak mengampuni, banyak dendam. Oke, satu lagi kita doa ya. Oh Tuhan, kalau aku pertimbangkan ya kasih-Mu itu. Kasih itu akan menyatakan kebaikan yang ada di orang lain. Nilainya mereka, bahkan mereka itu berharga. Hanya kekerasan hatiku ini loh Tuhan. Kalau gak ketemu orang-orang yang susah dikasihi, akan membuat aku tuh gak sadar bahwa aku tuh hidup gak ada kasih-Mu, kurang volume kasih-Mu. Sehingga aku tidak bisa mencintai orang-orang yang gak dianggap orang. Orang-orang disabilitas, orang-orang yang cacat, orang-orang yang Down syndrome. Padahal mereka masih manusia yang masih bisa merasakan. Oh Tuhan, aku kok bisa melewati hari-hariku tuh tanpa ingat adanya Engkau. Ini terlalu ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Kok gampang sekali sih aku melewati hari-hariku tanpa ingat akan Engkau. Gak mikir lagi, gak kepikir tentang Tuhan. Bahkan lebih gampang untuk aku mengabaikan keindahan Tuhan yang ada di orang-orang sekitar aku. Tolong aku diubahkan Tuhan. Supaya jalan-jalanku yang gak sehat dalam berhubungan sesama dengan sesama. Yang berakar dalam sekali egoisku. Menyakit yang sinis segala macam. Aduh masih keluar Tuhan. Bentuk aku. Day by day. Itu doa kita. Ini buku tidak menghardik Anda. Ini buku nyadarin, iya ternyata masih ada ya. Ternyata masih ada ya. Dan Anda tetap datang ke Tuhan. Serahkan semua emosi negatifmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan ambil. Karena Engkau izinkan Tuhan ambil. Anda kasih ruangan dengan berdiam.
Roh Kudus akan masuk dan langsung sembuhkan area-area yang bikin dia nggak bisa tinggal di situ karena karena kejepit dengan macam-macam egois kalian. Tapi sekarang udah diambil, diserahkan Anda sehingga dia punya rumah lebih gede, lebih jembar. Dan untuk dia bersihkan, untuk dia restorasi menjadi tempat tinggal yang layak bagi Roh Kudus. Rohnya Allah, rohnya Kristus. Apakah rumahmu, jiwamu layak buat tempat tinggalnya Roh Kudus? Tapi dia kepingin tinggal di sama Anda, dia kepingin. Ini dari pihak Tuhan loh, bukan dari pihak kita. So apa sih artinya kita serahkan hati kita kepada Tuhan kita atau Tuan kita, kurios kita? Apakah Anda punya kerinduan yang dalam untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi? Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Saya maksud tahu, karena Tuhan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi mencari kita. Tentu untuk diundang dong, masuk dalam hubungan yang lebih intim dong. Nggak mungkin enggak, karena kan dia dalam. Dalamnya di mana? Di batin kita, di perut kita. Dari dalam hati kita keluar aliran air hidup. Bukan dari surga dipancarkan loh. Dari dalam hati kita keluar aliran-aliran air hidup. Jadi ada fountain of life di dalam hati kita, dalam batin kita, dalam perut kita. Tuhan Allah kita itu telah menyediakan bagi kita untuk memiliki pengalaman hidup yang dalam dengannya. Itu disediain Tuhan. Kalau enggak kita nggak bisa diubah serupa gambar Kristus kalau kita nggak dalam hubungannya dengan dia. Perhubungan cetek kayak kolam tuh biasanya ada kolam cetek dulu di pinggirnya, baru Anda nyemplung ke dalam. Kalau mainannya di pinggiran, air cetek cuma sejengkal, cuma sampai ke mata kaki. Ya bagaimana mau kenal Tuhan lebih dalam? Anda nggak tahu kuasa daripada air, tekanan-tekanan di dalam air. Sampai Anda nyemplung ke bagian dalam. Anda baru bisa berenang benar-benar tuh tempat air dalam loh. Tempat cetek nggak bisa, goyang aja nggak bisa. Ngambangnya susah. Ikan baru bisa berenang kalau dia ada di dalam kedalaman air. Terlalu lama ikan di luar air semakin cepat mati. Terlalu lama kita keluar dari hadirat Tuhan, mati. Kita carang pokok anggur yang mati. Karena di luar aku, kata Yesus, aku pokok anggur. Kamu carangnya, kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar air, ikan gak bisa bikin apa-apa. Di luar hadirat Tuhan, kita gak bisa bikin apa-apa. Jadi eksistensi kita adalah karena Kristus dalam kita. Ingat loh, living soul itu napas Allah yang dihembuskan Allah ke dalam hidung. Tubuh tanah yang dibentuk oleh Allah. Kejadian 27. Jadi tanpa Roh Kudus menopang kita, nggak ada tuh jiwa hidup, nggak ada makhluk hidup. Jangan kita hidup tapi buat setan. Hiduplah bagi Roh Kudus. Nah, caranya gimana? Supaya setan pengaruhnya keluar, berkurang. Datang berada bersama Tuhan, terima undangan Tuhan. Tiap hari. So Tuhan Allah kita telah memberikan kepada kita yang telah ditebus oleh darahnya dengan memberikan pada kita Roh Kudusnya. Tanpa pertolongan Roh Kudus gak ada hubungan intim. Gak mungkin karena Roh Kudus yang bikin nyawanya mami saya ada di badan itu. Waktu nyawanya udah gak ada lagi. Ya ada bentuk wujud mami tapi gak bisa diajak ngomong. Hanya jenazah. Yang membuat kita punya memori adalah segala macam dinamika hubungan kita satu sama lain anak dan maminya. Sepanjang dia hidup. Nyawanya ada maksudnya. Jadi bagaimana dong Anda datang kepada Tuhan Allah kita untuk mengenal dia? Dengan cara apa? Dengan cara hubungan Anda lebih intim, lebih dalam lagi. Karena hati nurani itu dalam. Hati itu bukan di dada, itu jantung. Jantung sama hati kita beda. Jantung yang pompa darah. Terima darah kotor, pompa darah bersih. Dengan tekanan denyut jantung yang sudah teratur. Supaya Anda sehat. Jadi bagaimana Anda datang kepada Tuhan Allah kita untuk mengenal dia dengan cara lebih dalam lagi. Kuncinya cuma satu. D-O-A. Doa. Itu adalah kunci untuk bisa hubungan intim dengan Tuhan. Anda mau ke bukit doa, Anda mau ke Himalaya, mau ke bukit doa sendirian 40 hari, silakan. Sepanjang Anda berduaan, enggak ada yang berempatan sama Allah. It's okay. Kenapa mesti di gua-gua? Karena butuh tempat yang tenang. Tempat sunyi. Yesus sering, Lukas 22 ayat 39, Yesus sering ke taman itu.
Makanya muridnya tahu mau cari Yesus, pasti dia doa di taman itu. So mereka kumpul di taman Getsemani. Termasuk Yudas Iskariot, orang dia kenal kok. Kan 3,5 tahun bersama Yesus. Doa apa? A certain kind of prayer. Doa jenis tertentu. Bukan doa yang daftarin shopping list. Doa ngomong pada Allah. Doa ngomongin si Tuhan itu. Ngomong ke Tuhan itu. Not at, not to, but by being still to listen. Doa yang benar adalah berdiam untuk mendengar. Bukan untuk ngomong lagi. Yang paling sadis dong kita semua udah ngomong banyak. Bahkan doanya kayak khotbah lagi. Lama kayak gitu. Amin. Habis itu langsung khotbah. Langsung pimpin puji-pujian. Loh. Pokoknya kalau kita ngomong sama Tuhan. Tuhan diberi hak untuk jawab loh. Untuk berbicara. Kita gak kasih opportunity itu. Dan kita gak ngelatih jiwa kita untuk mendengar loh. Kayaknya udah ngomong, daftarnya udah keluar semua. Minta apanya, minta diurapi dari awal sampai akhir. Biar puji-pujian ini mengagungkan Tuhan. Amin. Dadas langsung musik masuk. Terus Allahnya berkata, bukannya tadi lu ngajak gue ngomong. Kok aku ditinggal? Kok? Amin. Iya, terlaksana. Udah pasti permintaanmu kok aku dengar kok. Tapi kamu gak mau dengar. Izinkan aku hadir berbicara. And saya lakukan itu berapa puluh tahun. Tancap ngegas. Apalagi kalau doa berbahasa roh. Dan juga kita kalau kembali ke 1 Korintus 14. Coba ditanya. Kamu ngerti gak tadi bahasa roh kamu ngomong apa? Gak tahu. Coba Anda baca 1 Korintus 14. Tapi kita gak mau bahas ke situ. Maksudnya kita tuh kayaknya kalau doa tuh kita yang mesti kerja keras gitu loh. Kita yang mesti banting tulang. Makanya setelah perkumpulan doa dan selesai doa bersama capek. Udah gitu dengar khotbah lagi. Jadi kapan kita dengar Tuhan ya? Oh di khotbah itu. Khotbah itu yang dikarang sama tuh pendeta. Ya pakai ayat semuanya. Tapi apakah itu jawaban Tuhan bagi kamu? Karena Allah kalau berbicara itu sepoi bahasa. Halus, suaranya hampir gak kedengeran. Tapi perubahan nyata, kelihatan, hitam putih. Jadi kita mesti datang ke Allah sesuai pengkhotbah 5, ayat 1-5. Allah tuh di surga loh, kamu di bumi loh. Kalau ngomong dikit-dikit aja, jangan kebanyakan. Berarti kesukaan Allah apa? Berdiam dan tenang. Bukan rame-rame, daftar shopping semua dikasih, kalau nggak dapat komplain. Jadi doa itu cuma komplain. Udah gitu amin lagi habis komplain. Berarti masih belum selesai, belum ada solusi dong. Berdiri langsung pergi loh. Berapa tahun Anda seperti itu? Pagi, siang, malam. Oh Tuhan berkati makanan ini. Berkati mereka yang nggak punya makanan. Biar melalui makanan ini kesehatan bisa pulih. Amin. Langsung makan. Nggak nunggu Tuhan. Dengan tenang berdiam dulu. Kasih waktu ke Tuhan. Nggak ada. Tancap. Bung. Dan itu kita contoh loh. Dari tempat ibadah mingguan kita. Padahal ibadahnya cuma seminggu sekali. Tapi jadi contoh seumur hidup. Wow. Apa yang kita lihat, itulah jadinya. Ngeri ya. Marilah kita melihat Yesus aja. Yesus kalau berdoa semalam suntuk di tempat sunyi sendirian. Dia berdiam di hadirat Allah. Sampai dia hadir gak di malam itu? Hadir. Kalau nggak ngapain doa, kalau nggak ada suara Tuhan meresponi. Jangan Speedy Gonzales. Cepet-cepet lari. Doa aja ngomongnya cepet. Coba deh kalau Anda berdoa. Kecepatan Anda ngomong lebih cepat nggak daripada kalau Anda lagi ngobrol? Kayaknya mesti buru-buru, mesti pendek tapi berbobot. Tuhan mana mau digituin, kan dia seorang pribadi yang serupa gambar rupa kita juga. Karena kita diucapkan serupa gambar rupa Allah. So there is a certain kind of prayer, doa jenis tertentu. This certain kind of prayer that is very simple and yet
holds the key to perfection and goodness. Things found only in God Himself. By Madame Sean Guyong. What is certain kind of prayer yang bikin Anda intim sama Tuhan? That is very simple and yet holds the key to perfection and goodness. Things found only in God Himself. Jadi apa itu doa? Menjumpai Tuhan. Tuhan membuat dirinya dijumpai kita. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari aku bikin diriku diketemukan engkau. So Allah itu pakai segala effort gak? Mau ketemukan Anda semua. Yes, He does. Yes, He does. Jadi doa itu gak susah. Karena Allah yang nyari kita. Dan Allah nungguin kita. Kalau mau apa yang akan bikin doanya susah? Yuk kita lanjutin yuk. Doa di certain kind of prayer akan memerdekakan Anda dari segala perbudakan dalam dosa. Dari semua perbudakan dalam dosa. Dan dosa itu memperbudak loh. Makanya pakai kata-kata perbudakan. Inilah jenis doa yang akan melepaskan kepada Anda setiap kebajikan Allah. Inilah jenis doa yang akan melepaskan kepada Anda setiap kebajikan Allah. Kebajikan itu the virtue of God. Oke, Anda perlu bisa menangkap kebenaran ini. Karena inilah satu-satunya jalan. The only way. Yaitu Yesus. Dan Anda perlu berjalan di dalam hadiratnya. Makanya semua janji Allah di perjanjian baru, di suratan daripada Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, gak ada tanpa berkata di dalam Yesus, di dalam Yesus. Anda perlu menangkap grace, the truth. Kebenaran ini satu-satunya jalan. Makanya satu-satunya jalan adalah Yesus. Dan Yesus berkata apa? Boleh. Anda bisa mendapat dalam aku, berjalan di dalam hadiratnya, menjadi serupa apa yang Allah mau. Dan sama dengan Anda perlu berada bersama Yesus atau si jalan itu di dalam Dia. Baru di dalam Kristus Anda si jalan itu. Jadi doa certain kind ini adalah sama dengan kita praktek berjalan di dalam hadiratnya. Praktek berjalan di dalam hadiratnya. So Anda lihat sendiri di slide, Brother Lawrence tulis dengan buku yang disadur dari jurnal-jurnal dia oleh murid-muridnya dia. Judulnya Practicing the Presence of God. Practicing the Presence of God. Ini satu-satunya cara Anda dapat hidup terus menerus di dalam hadiratnya. Tanpa ada interupsi di dalam persekutuan Anda dalam doa. Oke, saya ulang lagi ya. Practicing the presence of God adalah the only way Anda dapat hidup terus menerus menikmati bait Allah dan menghentikan faktor luar. Yuk kita, bagaimana cara doa seperti ini ya? Doa tanpa tergantung suasana, lingkungan, atau lokasi, tapi dapat membuat Anda semua mengalami berada bersama hadiratnya. Doa ini gak mengganggu aktivitas eksternal ke Anda loh, sama sekali. Gak ganggu internal Anda juga. Internal harian Anda, rutinitas Anda, enggak. Doa ini bisa di certain kind of prayer, bisa di mana aja, jam berapa aja, dalam kondisi apa aja. Apakah Anda sakit di rumah sakit? Apa Anda lagi depresi, di counseling, whatever you may be. Anda lagi di mall sama anak-anak, udah janji mau pergi ke mall. Dan doa ini sudah dipraktekkan ribuan tahun oleh orang-orang yang tidak mau kehilangan Tuhan di tengah-tengah kesibukan dunia. This certain prayer dipraktikkan ribuan orang dengan tidak mau kehilangan Tuhan demikian. Jadi 100% doa jenis tetap berada dalam hadirat Tuhan. Tidak dimulai dari pikiran kita.
Doa ini dimulai dari hati. Dari mana? Hati. Kalau Anda mau live up, nggak usah kasih hati Anda. Kalau Anda mau inklusif, Anda berada di tengah di tengah jemaat yang lagi berdoa, dan Anda akan mengalami hadirat Tuhan. Asal manusianya nggak lagi mikir apa yang enggak. Doa ini dimulai dari hati ya, nggak pakai mental, nggak pakai pikiran dulu. Saya nggak takut ngomong begini. Karena pada waktu saya berdiam di hadirat Tuhan, 2 menit per kali dan 5 kali per hari. Dari tahun 2016 sampai hari ini. Dari masih di mobil, sederhana sampai hari ini. Semuanya Tuhan itu mau dengar perkataan. Dia tertarik dengan perkataan kita. Yang akan membuat dia tertolong untuk hatinya direstorasi. Ingat loh Bapak Ibu sekalian, hati manusia itu rumahnya Roh Kudus loh. Makanya Anda mesti beri hati Anda. Doa ini tidak dapat datang dari pengertian maupun pikiran-pikiran kita. Gak bisa timbul, oh aku bisa begini ya. Oh aku langsung lompat jalan. Itu orang gak berdoa itu. Semuanya kalau betul-betul berdoa satu-satunya kunci. Dan Anda mesti percaya yang namanya semua doa ini. Yang datang dari pengertian atau pemikiran Anda. Doa yang dipanjatkan dari pikiran manusia tidaklah memadai karena sangat limited. Nah, jadi kalau Anda lihat di slide 92, Brother Lawrence practicing the presence of God, itu doa yang certain kind itu. Oke. So, Anda bisa masuk ke dalam suasana lingkungan sel, ngalami ini atau di keluarga sendiri, kayak saya semua di keluarga sendiri tanpa ada campur tangan orang dari orang lain. Doa ini nggak ganggu aktivitas eksternal Anda. Doa ini nggak mengganggu suara-suara batinmu. Doa ini berada dengan Tuhan di mana saja, kapan saja, untuk apa. Doa ini sudah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu oleh orang-orang yang nggak mau kehilangan Tuhan di tengah kesibukan dunia. Aduh, ada screenshot yang ini. Sudah pernah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu oleh orang-orang yang tidak mau kehilangan Tuhan di tengah kesibukan dunia. Justru semakin sibuk malah butuh Tuhan ya. Kalau enggak jalan sendiri loh. Dan mesti bikin keputusan lagi. Kita nggak mau keputusan salah, berarti perlu berdiam. Dan undang Yesus. Supaya dia mau berada di dalam kehidupan Anda. 100% doa jenis tetap berada dalam hadirat Tuhan. Tidak dimulai dari otak kita. Enggak dimulai dari pikiran kita. Doa ini dimulai dari hati. Doa ini datang dari mana? Hati. Doa ini tidak datang dari pengertian atau pemikiran kita. Doa yang dipanjatkan dari pemikiran manusia tidaklah memadai kalau sangat lama. So, pikiran-pikiran kita ini hanya bisa memberi perhatian kepada satu hal pada satu waktu. Contoh, saya bermain sama keponakan saya, cucu. And dia, kalau anak kecil ini kan selalu ever present ya. Bahkan matanya ditunjukin terus kepada yang dewasa, apa guru, apa orang tua. Nah, sambil lihat teman-temannya pada main atau mungkin menyentuh dia punya mainan. Dia bisa hadir buat kita, tapi dia juga bisa hadir buat anak itu yang ngerusak mainan dia. Nah, Anda mesti belajar ini. Ada orang di depan Anda butuh counseling, tapi Anda juga hadir akan adanya orang lain. Dan Anda hadir, pendetamu cuma satu. Nah, kalau Anda fokus ke pendeta terus, Anda akan mati. Hubungan dengan Tuhannya akan berhenti. Karena pikiran kita cuma bisa fokus satu hal. Doa yang dimulai dari hati nggak pernah terganggu dengan pikiran kita. Daud berkata di Mazmur 27, ayat yang keempat, the prayer of the heart, simplicity. Bahwa satu hal, this one thing I know, this one thing I want, Lord. That I may dwell in the house of the Lord and stay in the presence of the Lord forever.
Doa yang sangat sederhana. Anda kalau mau mulai berdoa, anggap Anda bukan orang ahli doa. Anda lagi belajar. Jadi Anda kayak apa itu new beginning level. Masih kelas Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Itu dari sadar planning Allah kayak apa. Mereka tinggalkan menuju kepada apa yang Tuhan mau. Itu ada di berikutnya. Itu butuh Anda bisa hadir bagi Tuhan dan hadir bagi orang lain yang hadir mungkin. Terutama hadir bagi diri Anda. Jadi kalau ngomong Tuhan berfirman itu gak kacau gitu loh. Anda gak keselingsep antara suara manusiawimu, suara pekerjaan yang lain. Oke. So kita berdoa dalam hadiratnya, dalam hati kita adalah doa yang mematikan, menyangkal keinginan-keinginan daging dan ego kita. Ini dengan cepat sekali menghentikan. Oh, kalau kita berdoa dalam hadirat Tuhan, tapi dari hati, saya ulangi ya, kita berdoa dalam hadiratnya dari hati kita. Itu adalah keinginan-keinginan daging, ego. Ini dengan cepat sekali menghentikan kita berdoa. Jadi kalau satu pikiran masuk aja, hilang loh hadirat Tuhannya. Makanya saya bisa silence itu bisa sampai 5 jam. Berulang-ulang 20 menit, 25 menit, 30 menit, ulang lagi. Hanya untuk latihan berdiam supaya ototnya gak kemana-mana dan mau beresin dunia. Anda melakukan sabat karena Anda mengakui apa? Kita bukan pengatur alam semesta. Tuhan pengatur alam semesta. So kita berdoa dalam hadiratnya dari hati kita oleh keinginan-keinginan daging atau ego kita. Ini dengan cepat sekali menghentikan kita berdoa. Catat ya, jangan pakai tiba-tiba terpicu sama keinget ada gambar ini. Oh, mesti begini-gini. Enggak ada. Itu bukan doa. Itu reaktif. Nuklir reaktif bahannya. Anda nggak bisa ngerti namanya kasih. Karena apa? Anda terlalu fokus. Tetapi memang harus fokus, tapi fokus yang benar maksudnya. Tapi jika Anda cepat berhenti dan berbalik segera kepada Tuhan, sekalipun pilot tidak mau mendarat karena ada hal yang tidak diizinkan, ya dia ikutin. Akibatnya satu pesawat selamat. Demikian pula dengan kita. Anda akan cepat berada dalam hadirat Tuhan kembali dan menikmati kehidupan emasnya, yaitu kehidupan kasih karunia. Mazmur 16 ayat 10 dan 11. Di tangan kanannya sukacita senantiasa, di tangan kirinya hukum Allah. So saya mau Anda ngalami sukacita karena berada bersama Tuhan. Tetapi jika Anda cepat berhenti dan berbalik segera kepada Tuhan, Anda akan cepat berada dalam hadirat Tuhan kembali dan menikmati kehadiran manisnya kasih Allah itu. Saya ulangi lagi ya. Tetapi jika Anda cepat berhenti dan berbalik segera kepada Tuhan, Anda akan cepat berada dalam hadirat Tuhan. Tuhan kembali dan menikmati kehadiran mekanisme Yesus Kristus. Oke, so yang Anda butuhkan dari hidup tanpa interupsi dalam berdoa cuma satu. Anda mesti membangun self-discipline. Apa itu self-discipline? Creating a habit. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Rutinitasnya baru. Nah, ini butuh yang namanya self-discipline. Apa namanya? Self-discipline. Supaya nggak kemana-mana tuh pikiran. Lama-kelamaan bila Anda tekuni disiplin datang kepada Tuhan dari hati ke hati. Lama-kelamaan itu keinginan egois datang kepada kita. Keinginan apa? Egois.
Lama-kelamaan bila Anda tekun disiplin datang kepadanya dari hati yang lama-kelamaan itu keinginan egois daging Anda. Tak mudah lagi dan akan berkurang kekuatan Anda. Tak mudah lagi mengendalikan ego kita, tapi ego kita lepas kendali. Saya baca lagi ya. Self-discipline adalah perbuatan tindakan yang lama-kelamaan bila Anda tekun disiplin. Datang kepadanya dari hati yang lama, dari hati, maka lama-kelamaan itu keinginan esok daging, keinginan egois daging kita akan berkurang. Nah, kalau semakin Anda fokus ke Tuhan, otomatis dagingnya berkurang. Itu kekuatannya yang udah gak mampu lagi mengendalikan ego kita, tapi egonya lepaskan kamu. Ini hubungan suami istri yang dipulihkan Tuhan ya. So penemuan kita akhirnya adalah, it is impossible to have pleasure in anything except Him. Mustahil menikmati senang-senang tanpa menyadari kehadiran Tuhan. Hati-hati loh. So penemuan kita terakhir adalah, it is impossible to have pleasure in anything except Him. Mustahil deh untuk bisa mengalami kenikmatan melayani Tuhan sampai kita menggantikan teman yang baru. Oke, jadi pertanyaan saya sekarang adalah, bukankah dosa kalau kita malas berdoa? Karena di sebelumnya kita tuh berkata bahwa untuk bisa bertemu dengan Tuhan, Anda mesti nyari. Nah, motivator nyarinya itu adalah haus dan lapar. So Allah dari pihaknya Allah, aduh bagus banget. God's greatest desire to give Himself to us, make it easier for us to obtain the enjoyment of Jesus Christ. Kerinduan besar dari Allah adalah memberikan dirinya. Allah tuh mau seutuh-utuhnya masuk ke jiwa kita loh. Jiwa kita, hati kita tuh rumahnya Dia soalnya. Tapi kalau banyak ego, banyak kepingin kontrol ini, mesti pegang ini, nanti begini, nanti gini, panik, ketakutan. Itu Anda masih mungkin ngisi jiwanya musuh itu 50 hari. Penemuan yang terakhir adalah kita mau, tidak mustahil, untuk bisa menikmati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Bukan cuma beberapa aspek. So God's greatest desire to give Himself to the make it easier for us to obtain the enjoyment of Jesus Christ. So God's greatest desire to give Himself to us. Jadi kerinduan terbesar Allah, Dia mau bawa dirinya dan berdiam di kita. Bukan hanya Roh Kudus dengan bahasa roh, tapi pribadinya Dia. Make it easier for us to obtain the enjoyment of Jesus Christ. Doa kalau mesti, aduh gue belum doa lagi, aduh ini bagaimana. Itu kayaknya Yesusnya di luar banget tuh loh. Tapi yang Yesus mau tuh kita tuh berikan hati kita, sehingga Dia bisa berdiam di dalamnya. Nah untuk Dia bisa diam di dalamnya, itu nanti Dia akan diberikan, Anda atau orang lain yang merindukan Tuhan ini akan diberikan God greatest desire. Untuk memberikan dirinya, justru diri Tuhan yang mau dikasih. That which is make it easier for us untuk menikmati Kristus. Karena dirinya Tuhan kasih. So mulainya gimana nih? Untuk bisa menerima Yesus utuh masuk dalam hidup kita. Know how to seek Jesus. Anda mesti tahu bagaimana mencari Yesus. Then you will discover the way to God is much more natural and easier than taking a deep breath. Wow. Ini dari Madame Guyon yang mengkonfirmasi Solitude and Silence and Lectio Divina. Belajar berjalan dengan pelan-pelan mendengar suara Roh Kudus melalui Alkitabnya, melalui firman-Nya. Karena Roh Kudus yang tulis loh firman Tuhan ini. Nah, sekarang kita mau dengar Roh Kudus ngomong. Karena logos mematikan, otak kita gak nyampe, makanya ngantuk. Tapi rema, ada pewahyuan, ada pengertian yang hanya Tuhan bisa beri. Kayak Petrus ditanya sama Yesus di Filipi Kaisaria. Kata orang, aku siapa? Langsung Petrus berkata, kau anak Allah, Yesus Kristus Mesias. Langsung Yesus berkata, benar perkataanmu. Bukan orang yang kasih tahu itu pada kamu, Bapakku yang kasih tahu kamu.
Itu pertumpahan itu yang kita butuh. Dan itu mestinya tiap hari. Kalau kita berada dan memberi diri dalam postur mengizinkan Tuhan mau masuk ke kita. Mau berdiam dan mengisi seluruh jiwa kita. Udah deh, fokus Anda jiwanya aja. Anda fokus ke jiwamu tiap hari. Bukan lapar, nggak lapar. Badan ini disuruh tidur aja. Suruh kerja, tidur, istirahat, olahraga, ketawa-tawa. Tapi kan sebenarnya yang ketawa kan jiwa, bukan badan. Badan kan mengekspresikan jiwa lagi ketawa. Kalau lagi sedih, badannya kan bisa sedih mukanya. Jadi pengatur badan ini siapa? Jiwa. Jadi rumahnya Roh Kudus siapa? Jiwa. Jadi yang mesti kita 100% menginvestasi fokus hidup kita tuh kemana? Ke jiwa. Jadi bagaimana caranya? Bikin tuh jiwa cari Yesus. Baru Anda akan menemukan jalan ke Tuhan itu gimana. Ternyata lebih gampang, lebih mudah. Seperti orang narik napas. Itu John Madame Guyon tuh yang tulis. So Madame Guyon berkata seperti ini. This simple from the heart prayer. Doa yang sederhana ini dari hati. Adalah doa yang basically kamu ngalami Kristus. Di dalam kedalaman batin kita. Makanya kita kalau datang ke Tuhan kita diam. Kenapa? Kita lagi mau ketemu sama Tuhan yang ada di dalam kita. Kita nggak, Tuhan ke langit segala macam. Oh ya langit bumi. Langit kan tahtanya. Bumi apa? Kakinya bukan? Right? Terus dianya di mana? Di hati kita. Fisik ada di sorga. Fisik. Tapi kan yang membuat seorang pribadi apa? Rohnya kan? Rohnya ada di mana? Di kita. Namanya Roh Kudus. Atau Roh Kristus, Roma 8 ayat 11. Kamu kalau nggak ada Roh Kristus, kamu nggak miliknya loh. Namanya juga Roh Allah, bukan? Namanya juga Roh kasih karunia. Namanya juga Roh Kudus. Jadi Anda mau fokus ke badannya, ke fisiknya, atau mau fokus ke nyawanya? Setelah saya melihat mami saya meninggal, aku mau fokus ke nyawa mami. Aduh kalau dikasih kesempatan kedua aku mau nempel. Aku mau dialog sama jiwanya, dengerin jiwanya, kesedihannya, depresinya, keselnya, kebingungannya, ketakutannya. Biasanya saya ingat kalau mami saya takut, agak khawatir, saya udah langsung larang dia khawatir loh. Jahat ya. Seorang lagi khawatir, stop, gak boleh khawatir. Pakai ayat lagi. Janganlah kau khawatir akan apapun juga. Tapi dalam segala hal nyatakan permohonan dengan ucapan syukur. Padahal yang kita butuhkan adalah khawatirnya kenapa? Rasanya kayak apa sih kalau khawatir? Sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Untuk datang ke Tuhan, lepaskan kekhawatiran kepada Tuhan. Kasih ke Tuhan, Tuhan ambil. Roh Kudus masuk, baru diganti dengan damai. Ayat 7 Filipi 4, sejahtera Allah memerintah di pikiran dan di hati kita. Sorry ya. So this simple from the heart prayer is experiencing Christ deep within. And you may live by God himself. Udah hidup kita semata-mata dari Tuhan saja. With less difficulty and with less interruption than you nor live by the air which you take into you. Lihat nih ya. Madam gue ngomong kayak gini. Doa yang sederhana ini dari hati kita. Itu tuh doa yang bisa membuat kita ngalami Kristus di dalam batin kita loh. Manusia batin kita yang di dalam kita. Dan kita bisa hidup dari Allah sendiri. Dengan sedikit kesulitan. Dengan kurang gangguan-gangguan. Yang Anda atau lebih sulit daripada Anda tarik udara untuk bernapas. Bahwa hidup dengan Allah tuh lebih simpel dibandingin tarik napas untuk bisa bernapas loh. Karena dia di dalam kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah kalau doa itu experiencing Christ di dalam kita dan kita mengarik napas dari dia, hidup dari hadiratnya dia. Jadi kalau kita berhenti berdoa, kita nggak slow down, kita nggak berhenti solitude and silence, kita nggak fokus ke Tuhan sepanjang hari, itu dosa bukan? Dosa, karena dosa kan terputus hubungan dengan Tuhan. Korintus ngomong kayak gini, kalau setan nggak bisa bikin kita berbuat dosa, dia bikin kita sibuk. Kenapa? Dua-duanya bikin kita terpisah dari Allah. Sibuk kerjaan. Sibuk berdebat,
sibuk urusan ini, sibuk berdosa. Dua-duanya kan memisahkan kita dari Allah kan, Yesaya 59 ayat 2. Itu dosa. Bukankah dosa dengan kita malas berdoa? 100% dosa adalah hidup tanpa doa. So kita berdoa sekarang. Fokus ke Tuhan, fokus ke dalam batin kita. Karena dia ada di situ. Hanya beri perhatian ke dia aja kok, itu yang dia mau kok. Bapa, aku berdoa agar doa itu tidak seperti yang digambarkan orang. Yang doa hanya masih yang anak kecil lakukan. Ngomong ke Tuhan, ngomong pada Tuhan, doa ngikutin orang tua. Tapi sekarang kami mau berdiam. Datang kepadamu yang berdiam di manusia batin kita. Beri waktu untuk berdiam dan tenang bersamamu. Mengizinkan kau melakukan apa yang kau ingin lakukan di dalam kita. Buat semua umatmu yang tidak terburu-buru, yang gak kepingin tergesa-gesa, bisa tenang hari ini. Duduk nanti di ibadah, sebelum ibadah mulai juga berdiam. Ngalami Tuhan. Untuk bisa membawa hadirat Tuhan di ibadah itu. Aku minta di dalam nama Yesus terjadi bagi semua umat yang percaya untuk mengalami apa yang Paulus alami, Madam Guyong alami, Daud alami. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. So selamat melayani semuanya, melayani Tuhan. Kita belajar doa sederhana ini. Hidupmu tidak akan sama lagi. Sampai jumpa yang di Bali. Ya, maupun teman-teman yang mungkin lagi liburan, lagi long weekend ini, hari Isa Al-Masih. Anda bisa berkumpul bersama kita semua di Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5. Kumpul bersama-sama ngalami Tuhan secara pribadi. God bless you.